Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Manajemen, berjumpa lagi bersama saya Bagus Wahyu Setiaji, mahasiswa Prodi PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Izinkan saya akan mempresentasikan hasil dari ujian tengah semester di mata kuliah Etika Bisnis yang diampu oleh Bapak Joko Suharyanto, SEMM CPOD. Outline pembahasan kita pada hari ini, yang pertama rangkuman kasus, untuk yang kedua yaitu teori pendukung, yang ketiga pandangan praktik overclaim skincare, yang keempat identifikasi masalah etika bisnis, yang kelima rekomendasi untuk perusahaan skincare, yang keenam peraturan pemerintah dan kepatuhan, yang ketujuh outcome dari penerapan etika bisnisnya, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Langsung saja kita mulai presentasi pada hari ini. Rangkuman kasus dari artikel bahwa artikel ini membahas mengenai berita seorang dokter estetika yaitu Dr. D.K. Hartono yang menjelaskan bahwa banyaknya produk skincare lokal yang overclaim dan menipu konsumen, termasuk satu produk yang mengandung bahan berbahaya yaitu hidroquinone. Beliau menjelaskan bahwa beberapa contoh produk yang klaimnya tidak sesuai dengan kandungan sebenarnya, seperti serum retinol yang hanya mengandung 0,017% retinol, dan juga produk lain dengan kandungan niacinamide yang sangat rendah. Selain itu, BPOM juga mengamankan kosmetik impor ilegal senilai lebih dari 11,4 miliar yang mengandung bahan yang dilarang. Untuk teori pendukungnya, menurut Steve dan kawan-kawan, etika bisnis adalah standar etika yang terkait dengan tujuan dan cara pengambilan keputusan bisnis. Sedangkan overclaim atau klaim yang berlebih adalah pernyataan atau informasi yang dilebih-lebihkan terhadap suatu produk yang belum terbukti secara ilmiah melalui hasil riset tetapi sudah diinformasikan oleh para pelaku atau oknum ini untuk usaha memiliki manfaat dalam mencegah, merawat, atau mengobati suatu hal. Next, untuk pandangan mengenai praktik overclaim skincare-nya itu sendiri, saya tidak setuju sama sekali dengan praktik overclaim industri skincare ini ya rekan-rekan, karena melanggar prinsip etika bisnis yaitu kejujuran dan juga transparansi. Menurut teori etika deontologis, tindakan yang dinilai berdasarkan kewajiban moral dan menipu konsumen dengan klaim yang tidak benar jelas itu melanggar kewajiban tersebut. Selain itu, praktik ini juga membahayakan kesehatan konsumen, terutama jika produk ini mengandung bahan yang berbahaya ya rekan-rekan. Dalam konteks ini, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk itu aman untuk digunakan dan juga efektif. Dengan memberikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan, perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih baik tentunya dengan konsumen dan menciptakan loyalitas jangka panjang. Untuk selanjutnya, kita akan mengidentifikasi tentang masalah etika bisnis dalam kasus ini. Yang pertama ialah mengenai masalah etika bisnisnya itu sendiri. Yang pertama ialah penipuan terhadap konsumen. Klaim yang berlebihan mengenai efektivitas produk skincare-nya itu sendiri dianggap sebagai penipuan, di mana konsumen ini dibohongi ya rekan. Yang kedua ialah mengenai keamanan produk. Penggunaan bahan berbahaya seperti hidroquinone menunjukkan bahwa kurangnya perhatian terhadap keselamatan konsumen. Yang ketiga ialah transparansi dan juga kejujuran. Perusahaan tidak memberikan informasi yang akurat mengenai produk mereka dan mengabaikan nilai transparansi, yang dimana konsumen ini sebenarnya berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan jujur untuk keputusan pembelian yang tepat. Lalu prinsip etika apa saja yang dilanggar oleh perusahaan yang melanggar etika bisnis itu sendiri? Ada dua ya rekan-rekan. Yang pertama adalah tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility, di mana perusahaan seharusnya bertanggung jawab tidak hanya kepada keuntungan saja, namun dampak sosial dan dari produk yang mereka ciptakan rekan-rekan. Yang kedua ialah integritas, di mana menjaga integritas dalam pemasaran dan komunikasi produk ialah hal yang sangat fundamental untuk membangun kepercayaan konsumen itu sendiri. Dan dampak yang
tentunya dirasakan bagi konsumen. Yang pertama ialah kesehatan yang terancam, seperti yang dijelaskan sebelumnya ya rekan-rekan, bahwa penggunaan produk berbahaya ini menyebabkan efek samping yang serius. Yang kedua adalah kerugian finansial. Namun jika hal tersebut merugikan konsumen, jelas secara finansial produk tersebut memberikan hasil yang tidak sesuai yang dijanjikan. Yang ketiga ialah kehilangan kepercayaan. Ketika konsumen itu merasa ditipu, mereka mungkin kehilangan kepercayaan. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan memberikan rekomendasi untuk perusahaan skincare. Yang pertama ialah melakukan audit produk. Perusahaan bisa melakukan uji klinis sesuai standar untuk mendukung klaim produk. Yang kedua ialah hilangkan bahan berbahaya atau tidak sesuai regulasi. Yang kedua ialah transparansi labeling. Sertakan informasi lengkap tentang bahan aktif, potensi risiko, dan juga efektivitas produk. Seringkali labeling ini hanya sekedar untuk pajangan semata ya rekan-rekan. Bahkan yang terbaru ini label itu bisa dicopot. Seharusnya perusahaan skincare itu memperhatikan hal sedetail itu ya rekan-rekan. Dan poin ketiga ialah pendidikan konsumen. Adakan kampanye edukasi tentang perawatan kulit dan juga penggunaan produk yang aman. Yang keempat ialah komitmen pada standar etika dengan menerapkan kode etik internal yang mengutamakan keamanan dan kesejahteraan konsumen. Yang kelima ialah kolaborasi dengan regulator, di mana di sini ialah BPOM, untuk memastikan bahwa produk itu memang sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia. Seperti itu ya rekan-rekan. Next, mengenai peraturan pemerintah dan juga kepatuhan yang harus dijalankan. Yang pertama ialah peraturan BPOM nomor 12 tahun 2019 tentang pendaftaran kosmetik. Mengatur tentang prosedur pendaftaran kosmetik yang harus dilakukan sebelum produk itu dipasarkan. Setiap produk harus memiliki izin edar dari BPOM. Yang menjadi problematik di masyarakat, kadang sudah mendapat izin dari BPOM pun, ternyata setelah diselidiki masih terdapat zat-zat yang berbahaya. Tentunya hal ini menjadi evaluasi bagi BPOM sebagai badan penyelenggara izin edar kosmetik itu sendiri ya rekan-rekan. Yang kedua ialah peraturan BPOM nomor 20 tahun 2019 tentang label dan iklan kosmetik. Hal ini mengatur tentang informasi yang harus dicantumkan pada label produk dan iklan, termasuk klaim yang dapat dibuat dan larangan terhadap informasi yang menyesatkan. Dan yang ketiga ialah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176 garis miring Menkes garis miring per garis miring 2010 tentang bahan berbahaya dalam kosmetik yang mengatur tentang bahan-bahan yang dilarang atau dibatasi penggunaannya dalam produk kosmetik. Dari peraturan pemerintah ini harusnya menjadi pegangan ya rekan-rekan bagi para pelaku industri kosmetik. Dan yang selanjutnya kita akan membahas mengenai kepatuhan itu sendiri, di mana untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tentunya perusahaan harus melakukan pendaftaran produk itu sesuai regulasi yang tadi ya rekan-rekan. Yang kedua ialah melakukan pengujian keamanan dan efektivitas produk. Yang ketiga penyusunan label yang sesuai yang sudah dijelaskan sebelumnya. Keempat ialah melakukan pelatihan dan edukasi karyawan untuk menghadapi komplain. Yang kelima, melakukan audit internal. Hal ini dilakukan secara berkala ya rekan-rekan. Dan yang keenam adalah mengikuti perkembangan regulasi itu sendiri. Dan dari pembahasan kita bahwa kita bisa harapkan outcome dari penerapan etika bisnis itu sendiri. Yang pertama adalah kepercayaan konsumen. Hal ini dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan juga rekomendasi dari mulut ke mulut. Yang kedua ialah reputasi perusahaan. Reputasi positif ini menjadi keunggulan kompetitif, menarik bagi banyak pelanggan dan meningkatkan nilai merek. Yang ketiga ialah kesehatan masyarakat. Penggunaan produk yang aman mengurangi risiko efek samping dan reaksi alergi, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya memilih produk yang terjamin kualitasnya. Dan yang keempat, kepatuhan hukum dan menghindari sanksi.
Mematuhi peraturan pemerintah juga mengurangi risiko sanksi hukum dan denda yang dapat merugikan keuangan perusahaan dan juga merusak reputasi perusahaan itu sendiri. Dan yang kelima ialah inovasi dan juga peningkatan kualitas. Dengan fokus pada etika dan kepatuhan, perusahaan akan terdorong untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk yang pada akhirnya dapat memperluas pangsa pasar sehingga meningkatkan daya saing produk itu sendiri. Kesimpulannya, perusahaan skincare di Indonesia harus mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh BPOM untuk memastikan keamanan dan efektivitas produk mereka. Saran bagi perusahaan adalah untuk secara proaktif mengikuti perkembangan dan regulasi dan melakukan audit internal secara berkala sehingga dapat mengidentifikasi dan mengatasi segala macam potensi sebelum berdampak negatif pada pemasaran produk skincare itu sendiri. Dan sehingga tercipta juga kepercayaan dan loyalitas bagi konsumen begitu ya rekan-rekan di pasar. Berikut merupakan referensi yang saya ambil dari berbagai sumber literasi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila rekan-rekan terdapat pertanyaan, kritik maupun saran, silakan tinggalkan di kolom channel YouTube saya. Sampai jumpa di presentasi saya selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam manajemen.